Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Sabtu tanggal 15 Juni tahun 2024. Dan sesuai dengan Nas Almanak GKE, bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu 1 Samuel pasal 13 ayat 1 hingga ayat 22 di bawah perikop ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saya hanya akan membaca dua bagian ayat dalam bagian firman Tuhan hari ini, yaitu ayat 13 dan ayat 14. Namun Bapak Ibu Saudara dapat membaca secara lengkap masing-masing di rumah. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Amin. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita mengetahui sosok Raja Saul di dalam Alkitab ini. Saul bisa dikatakan sebagai seorang yang istimewa karena dia dipilih secara langsung oleh Allah untuk menjadi raja pertama bagi umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Namun pada akhirnya, kenapa Raja Saul ini bisa mengalami kejatuhan? Sayangnya, saat Raja Saul dan bangsa Israel diberi banyak kemenangan dalam peperangan melawan bangsa-bangsa lain, mereka terhanyut dan lupa bahwa selama ini yang memberikan kemenangan kepada mereka adalah Allah. Karena Allah yang menyertai mereka lah, mereka dimampukan untuk memenangkan setiap peperangan. Nah, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Allah secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal, menanti kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan. Di sini Allah menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati batas waktu, yaitu 7 hari seperti yang sudah ditentukan atau yang sudah mereka sepakati. Dalam perasaan putus asa Raja Saul ini, karena dia terkepung oleh bangsa Filistin dan juga ada rasa angkuh, ayat 8 dan ayat 9, pada akhirnya Saul ini tidak sabaran. Saul sendiri langsung mempersembahkan korban, yang tentunya ini bertentangan dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Hingga akhirnya Samuel tiba dan memberitahukannya bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu darinya, karena Allah sudah tidak berkenan lagi kepadanya. Ayat 13 dan ayat 14. Itulah awal mula kesalahan Saul dimulai, sehingga pembuat Allah tidak lagi berkenan kepadanya. Keputusan yang salah itu telah membuat Allah menjadi kecewa kepada Saul, sehingga merusak hubungannya dengan Allah. Samuel memberitahukan kepada Saul bahwa Allah menyesal telah memilihnya, karena Saul tidak taat. Saudara-saudari, dari bagian firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita renungkan? Mari kita renungkan dan pelajari. Saul gagal karena ia tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia justru mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia lupa bahwa selama ini Allah lah yang memberikan kemenangan kepadanya. Ia lupa bahwa selama ini Allah lah yang sudah menempatkannya pada posisi sebagai seorang raja.
ia lupa bahwa segala sesuatu boleh terjadi semata-mata karena penyertaan Allah. Saudara-saudari, kita juga akan gagal jika kita mengandalkan kekuatan sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti mentaati Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Mengandalkan Tuhan juga berarti melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa saat kita tidak lagi hidup seturut firman-Nya, berhati-hatilah. Sebab itu berarti bahwa kita tidak lagi memberi tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja dan berdiam di dalam diri kita. Hanya yang bersungguh-sungguh mengasihi dan mentaati firman-Nya lah yang akan mengalami kuasa Roh Kudus bekerja secara nyata di dalam hidup dan kehidupannya. Pertanyaan untuk kita renungkan saat ini. Sudahkah kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Ataukah kita justru mengandalkan kekuatan kita? Mari kita renungkan. Tuhan Yesus memberkati melewati firman-Nya. Amin. Untuk menutup renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ajar kami untuk senantiasa taat dan setia dan hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan, dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Sehingga kami senantiasa hidup berkenan, hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin dan tuntun kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.